Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan tema yang bulan yang lalu tentang fenomena muspir, muslim tapi kafir. Pagi ini kita lanjutkan setelah melihat fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Sekarang kita ingin melihat kaifa yuharibunal Islam wal muslimin. Bagaimana mereka menghancurkan, memerangi Islam dan umat Islam ini. Jangan ada yang baper kalau ada yang dengar kajian ini. Kita dituduh menghancurkan Islam. Enggak. Kita sebut mereka. Mereka di sini bisa orang-orang di luar Islam dan bisa juga orang-orang di dalam Islam. Karena ada juga orang Islam yang menghancurkan Islam. Maka ada ungkapan sahabat Umar ibn Khattab, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang oleh orang Islam itu sendiri. Ada juga orang-orang Islam yang menghancurkan Islam dengan kebenciannya terhadap Islam. Jadi Islamofobia itu bukan hanya orang di luar Islam, tapi di dalam Islam sendiri ada yang dikenal dengan istilah kelompok al-nyinyiriyun. Itu kan ada orang-orang yang nyinyir itu. Nyinyir sama Islam, nyinyir sama jamaah, nyinyir sama pengajian, nyinyir sama masjid. Tapi kalau ada antum berangkat ke masjid dinyinyirin, alah udah pensiun baru ke masjid gitu. Alah giliran udah tua baru ke masjid. Dulu kemana aja? Padahal yang ngomong juga orang tua juga, nggak ke masjid juga, masya Allah. Sekali-kalinya ke masjid nyasar deh. Harusnya di depan belakang imam, dia malah depan imam. Ya ada orang yang sekali-kalinya ke masjid As-Suhada itu ketika disolatkan, Pak. Solat mah nggak pernah. Disolatkan sekali-kalinya datang ke sini. Masya Allah. Intermezzo. Baik Bapak Ibu sekalian ikhwatal iman. Kaifa yuharibunal Islam. Bagaimana mereka menghancurkan Islam itu. Ada dua tahapan. Yang pertama mereka menghancurkan dari dalam. Dan yang kedua mereka menghancurkan dari luar. Kalau menghancurkan dari dalam, langkah yang pertama dilakukan adalah ghazwul fikr, perang pemikiran. Yang diserang adalah pemikiran umat Islam. Dibuat gerakan untuk menimbulkan keraguan terhadap agamanya. Perang pemikiran. Yang diserang pertama adalah pemikiran, sehingga muncul keraguan-keraguan di tengah-tengah umat Islam. Salah satu bentuknya muncul pernyataan-pernyataan nyeleneh, aneh. Dari mereka tokoh-tokoh Islam itu. Ada yang mengatakan bahwa zina itu tidak haram. Berzina itu tidak haram. Dengan alasan milkul yamin. Kalau sama-sama suka, sudah dalam bentuk kepemilikan diperbudak, itu boleh tuh berzina. Subhanallah ikhwatal iman usi nafsi wa iyakum. Berzina itu dosa besar, Pak. Meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Tapi orang yang mengatakan zina itu tidak haram, itu dosanya lebih besar. Orang yang tidak sholat itu salah, berdosa. Tapi orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib, murtad itu, Pak. Orang yang berzina itu dosa. Tapi yang berani mengatakan zina itu tidak haram, murtad gitu. Hati-hati. Karena pikiran umat ini sekarang mulai dikacaukan, diserang, ghazwul fikr. Maka muncul sikap-sikap istighfaf, meremehkan, bahkan cenderung istihza
melecehkan agamanya sendiri. Itu akibat kerusakan berpikir itu. Bapak nggak sholat subuh, Allah, besok kan masih ada subuh. Enteng jawabannya, Pak. Pak, ke masjid yuk, titip salam aja ya. Masya Allah. Saya kalau digituin saya jawabin lagi, iya Pak, nanti saya titipkan salam sampean sama malaikat maut, kebetulan ada di masjid. Titip salam aja. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, 20 tahun lagi di Indonesia sholat subuh insya Allah masih ada. Yang jadi masalah besok sampean masih ada apa enggak? Istighfar akibat kekacauan berpikir. Dirusak pemikiran kita umat Islam ini. Generasi muda kita dirusak pemikirannya, Pak. Kalau antum kenal istilah 3F itu kan, ada food, passion, kemudian fun. Food, makanan. Makanan cepat saji menjamur di mana-mana. Makanan-makanan yang menjamur itu kan halal haramnya nggak jelas itu, Pak. Kecuali yang sudah bersertifikat MUI. Tapi kan sertifikasi halal MUI pun sekarang sudah bisa diperdagangkan itu. Bahkan sebagian dipalsukan, bukan kita menuduh satu produk. Ketiga makanan yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita tidak jelas halal haramnya, maka ketiga besar kelakuannya pun nggak jelas antara halal dan haramnya itu. Karena darah dan dagingnya terbentuk dari sesuatu yang tidak pasti. Apalagi ditambah para ibu, para istri sekarang di rumah sudah lebih senang dengan yang instan, sudah tidak menunaikan kewajibannya, menyiapkan segala-galanya untuk anak dan suaminya. Senang makan mie instan, padahal mie instan aja masih perlu diolah. Tulisannya loh mie instan. Tapi kan nggak bisa langsung dimakan, itu nggak enak. Masih harus direbus, masih harus ada prosesnya. Artinya nggak ada yang instan dalam hidup ini. Dari segi makanan saja sudah diracuni gitu, Pak. Ada lagi F yang kedua, fun, hiburan. Subhanallah, hiburan sekarang. Antum perhatikan aja televisi itu. Setiap menjelang waktu azan pasti acaranya menarik gitu, Pak. Belum lagi teknologi handphone, smartphone sekarang. Subhanallah, ramai sepi di tengah keramaian. 3 orang duduk gini, bahkan keluarga suami istri anak itu tidak saling menyapa. Asik handphone semuanya. Kuat itu ngelihat handphone berjam-jam. Tapi kalau ngelihat mushaf Al-Quran, itu 5 menit langsung ngantuk. Setan canggih amat itu. Makanya kalau antum nggak bisa tidur malam, nggak usah repot minum obat. Ambil Quran baca, hakul yakin 5 menit pulas antum. Nggak bisa tidur di rumah, datang aja ke masjid, Pak. Ikut pengajian, pulas insyaallah. Hebat ya. Karena setan itu tidak akan membiarkan antum taat di jalan Allah. Segala daya upaya dia lakukan itu. Segala daya upaya dia lakukan. Mulai dari menggoda yang macam-macam lah. Itu. Nikmatnya Islam itu ya. Tergantung yang menjalankannya itu. Mau dipakai untuk apa itu. Nah, ghazwul fikr. Perang pemikiran. Maka hati-hati. Hati-hati membaca buku, hati-hati mengikuti kajian. Bukan berarti banyak kajian itu salah, tidak. Nah, hati-hati memilih guru. Rujukan dalam agama kita jelas Quran, hadis, dilengkapi dengan ijma, dilengkapi dengan qiyas sebagai penjabaran dari Quran dan hadis. Siapapun ustadznya selama menyampaikan apa yang ada dalam Quran dan hadis, ikuti. Tapi kalau sudah keluar dari Quran hadis yang dipakai kitab mujarobat, darmogandul, gatoloco dan sebagainya, tinggalkan. Itu bagian dari perang pemikiran.
hati-hati dalam segala hal, karena sekarang semua sudah disusupi. Bukan kita mengajarkan kecurigaan, tidak. Ikhtiyat, kehati-hatian itu mutlak. Jangan sampai salah mengambil ilmu, akibatnya nanti jadi jari'atus su, jadi kejahatan yang terus mengalir sampai liang lahat kita. Salah menerima ilmu, disampaikan lagi kepada anak istrinya melakukannya, disampaikan lagi ke yang lain, akhirnya dosanya mengalir terus kepada kita. Nah, ini ghazwul fikr. Nah, akibat yang kedua, tahap yang kedua, akibat dari perang pemikiran sudah dirusak, maka masuklah tahap yang kedua yang disebut dengan ghazwus saqafi, perang peradaban, perang kebudayaan. Cara pandang kita terhadap agama kita, cara pandang Islami yang dikenal dengan World Islamic View, itu cara pandang Islam itu dirubah menjadi cara pandang sekuler, Pak. Bagi Islam, kehidupan ini tidak hanya dunia tapi akhirat. Dirubah cara pandang kita. Ada kata-kata yang mengatakan, contoh dong Singapura, negara maju, bersih, nggak ada sampah. Singapura yang dijadikan sebagai standar kemajuan. Padahal dalam pandangan Islam, kemajuan itu tidak hanya yang tampak lahiriah semata. Betul, mungkin sampah bentuk plastik, kertas, puntung rokok nggak ada di Singapura. Tapi sampah yang lain banyak. Pelacuran, perjudian, kriminalitas, aborsi, itu sampah dalam Islam, Pak. Dalam pandangan Islam, kemenangan, kemajuan, kebahagiaan bukan hanya yang tampak oleh mata. Ini cara pandang Islam, tapi sekarang dirubahkan, dirusak. Karena ada perang kebudayaan ini. Nah, sampai kemarin ada yang ngomong benih-benih radikalisme itu ketika ada hafiz Quran yang good looking. PA tuh yang ngomong ini. Apa pula? Saya nggak kenal siapa yang ngomong, nggak boleh sebut nama. Insyaallah ada nama di hati antum itu. Apa pula good looking? Orang hafal Quran good looking dibilang benih radikal. Insyaallah yang jenggotan radikal, yang rajin sholat jamaah benih-benih radikalisme. Gimana ceritanya begitu itu? Inilah radikul ini yang jadi masalah ini. Maka Bapak Ibu sekalian, usi nafsi wa iyakum, dari tempat ini kita suarakan. Saya sampaikan kepada antum semua dengan tegas, siapapun yang menuduh umat Islam radikal, maka yang nuduh itu maha radikal. Siapapun yang menuduh umat Islam tidak Pancasilais, yang menuduh itu maha tidak Pancasilais. Yang menuduh umat Islam teroris, itu maha tidak, maha teroris itu. Maha teroris, karena dia tidak mengerti Islam, tidak mengerti umat Islam. Bedakan Islam dengan umat Islam. Ada yang melakukan tindakan radikal, itu oknum dalam Islam. Dan itu pun terjadi di agama-agama yang lain. Dan bukan hanya radikalisme itu dalam agama, dalam politik, dalam hukum, dalam sosial, itu juga banyak yang bersikap radikal, Pak. Kenapa hanya kalau radikal itu diidentikan dengan Islam itu? Dan yang selalu kena bagi mereka yang istiqomah menjalankan agamanya dituduh radikal, zalim itu. Sama saja Anda menuduh mereka yang taat dengan agamanya berpikir bersikap radikal, berarti Anda memproklamirkan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Yuharibunallaha wa rasulah. Hati-hati. Kalau Anda sudah berani membuka front terbuka dengan Allah dan Rasulnya, jawabannya cuma satu, sampean bakal nyunsep dunia akhirat. Lihat aja, yang musuhin masjid nggak bakal panjang umurnya itu. Ya udah, sejarah terbukti kok. Nggak ada yang selamat memusuhi agama Allah itu. Ya masuk dimusuhi yang menciptakan dia sendiri.
nuduh yang good looking habis Quran berpotensi radikal, yang jenggotan radikal. Dia menjalankan sunnah nabinya. Jenggot itu sunnah nabi, clear Pak. Masalah antum punya jenggot atau tidak itu urusan belakangan. Apakah dengan berjenggot akan masuk surga? Belum tentu. Yang tidak berjenggot masuk neraka juga tidak. Karena jenggot itu bukan standar, tapi itu sunnah Nabi. Dia dapat pahala dengan menjalankan sunnah Nabinya, itu udah jelas. Tapi tidak usah dipermasalahkan. Oh ini alim kalau berjenggot. Enggak juga. Abu Jahal jenggotnya tebal Pak. Abu Lahab apa lagi. Tapi itu sunnah Nabi, tidak usah diperdebatkan. Clear itu, ada hadisnya. Antum punya jenggot bagus, nggak punya jenggot nggak usah gelisah, karena memang nggak bisa tumbuh. Yang jadi masalah jenggot baru 3 lembar seakan-akan sudah paham Islam melebihi. Nah itu yang repot itu. Jenggot baru 3 lembar masuk masjid, yang dilihat ke bawah bukan wajah. Dulu kalau ketemu orang-orang tua kita, ketemu salaman lihat wajah pelukan. Sekarang begitu ketemu yang dilihat ke bawah. Nih, celananya di atas mata kaki bukan. Nah, ini yang repot begini. Kalau celana di atas mata kaki itu sunnah, clear, jelas. Tapi jangan dijadikan itu sebagai perpecahan. Oh ada yang belum di atas mata kaki Ustadz. Ya dakwahinlah, sampaikanlah dengan cara yang bijak. Jangan langsung disalahkan. Dia lo baru belajar datang ke masjid, baru mulai datang ke masjid langsung disalahin. Sampean tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak ada jenggot, celana masih di bawah mata kaki. Ini nggak boleh. Besok libur nggak ke masjid lagi dia. Sampean yang dosa itu. Wa khatibin nas ala qadri ukulihim. Bicaralah kepada manusia itu dengan kadar akalnya Pak. Ini baru datang ke masjid sudah disikat yang begitu ya, hilang semua. Akhirnya nanti dia meninggalkan jamaah umat Islam, digarap sama umat yang lain. Murtad, dosa besar kita Pak. Makanya usi nafsi wa iyakum, inilah pentingnya kita ngaji. Akhirnya ada ilmu, bisa bersikap arif dan bijak dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan dalam Islam itu ada yang disebut dengan khilafiyah, ada yang disebut dengan iftiraq, inhiraf. Kalau khilafiyah itu berbeda tapi masing-masing punya dalil. Itu lapangkan dada Pak yang begitu. Semua punya dalil. Kunut, yang kunut sama yang tidak kunut itu sama-sama ada dalilnya. Dan itu hadisnya sama-sama sahih Pak. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau memaksakan pendapatnya, merasa yang paling benar, yang lain salah. Makanya kita ngaji. Kunut boleh, nggak kunut juga boleh. Yang tidak boleh itu antum tidak sholat subuh tapi kunut. Nggak boleh itu. Sholat subuh nggak tapi kunut. Dan yang kedua yang nggak boleh itu antum berjamaah di masjid, imamnya nggak kunut tapi antum kunut, itu juga nggak boleh. Kenapa? Ketinggalan berjamaah. Imamnya sudah salam, antum masih berdiri. Tapi kalau imamnya kunut, antum tidak kunut, itu nggak ada masalah. Jadi tidak usah dimasalahkan, dan itu tidak akan jadi masalah kalau masing-masing tahu dan mengerti. Subuhnya pakai kunut sah, subuhnya tidak pakai kunut juga sah. Yang tidak sah itu tidak subuh tapi kunut. Dan yang jadi masalah kadang-kadang kita yang di dalam masjid ribut, yang memanfaatkan orang di luar masjid. Kata dia sama kawannya Pak, untung aja kita nggak ke masjid kayaknya. Kenapa? Pada berantem di masjid gitu. Nah ini kan jadi repot begini nih Pak. Nah ada perbedaan yang ranahnya inhirab namanya Pak. Inhirab itu penyimpangan. Yang satu ada dalilnya, yang satu nggak pakai dalil. Yang nggak ada dalilnya tinggalkan itu Pak.
Nah, yang jadi masalah selama ini, ikhtilaf itu dijadikan inhirab. Itu loh masalah khilafiyah. Tapi dibesar-besarkan. Sujud itu kaki duluan, lutut duluan apa tangan duluan. Sama-sama boleh, sama-sama ada hadisnya. Udah gitu hebatnya lagi hadisnya sama-sama riwayat Abu Daud, Pak. Tapi suami istri berantem karena istrinya ngaji, ustadznya bilang sunnahnya pakai tangan duluan, suaminya taunya dari dulu pakai lutut duluan. Cerai ini gara-gara. Padahal hadisnya sama-sama riwayat Abu Daud. Pakai tangan duluan ada, pakai lutut duluan ada. Yang enggak ada dalilnya itu kepala duluan, itu enggak ada. Iya, antum cari buku hadis kepala duluan enggak ada. Jadi mau tangan duluan, kaki duluan, itulah yang disebut dengan sumuliyatul Islam. Salah satu karakter Islam itu dia memiliki nilai fleksibilitasnya tinggi. Orang yang sudah sepuh, kalau mau sholat lutut duluan itu udah nggak kuat, Pak. Tangan dipakai, boleh dalam Islam, boleh. Ada hadisnya kok. Yang masih muda, pakai lutut duluan juga nggak ada masalah. Ini kadang-kadang debatnya panjang tapi sholatnya enggak itu. Debatnya, pintar amat debat. Sholat enggak. Itu namanya ghazwus saqafi, hati-hati. Nah, akibat dari ghazwul fikir dan ghazwus saqafi ini Bapak Ibu sekalian ikhwatal iman, maka muncullah sikap umat Islam yang disebut al-inbihar bil gharbi. Ketercengangan dengan semua yang datang dari barat. Pokoknya apa yang datang dari barat itu pasti baik. Itu yang ada dalam pikiran sebagian umat Islam hari ini. Maka, takjub. Lebih barat daripada orang barat malahan. Karena al-inbihar, ketercengangan, merasa heran, merasa takjub. Ini penyakit kita umat Islam itu. Jadi kalau bahasanya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, penyakit umat Islam itu 3 ya. Kudis, kutil, kurap. Kurap itu kurang rapi. Nah, itu penyakit kita umat Islam. Enggak rapi, organisasinya enggak rapi, masjidnya enggak rapi. Banyak loh masjid, pengurus masjid yang perlu diurus. Malah orang repot bukan ngurus masjidnya, malah ngurus pengurusnya. Karena ada ketua masjid yang tidak pernah ke masjid, tapi judulnya ketua masjid. Ada lagi pengurus masjid yang hanya aktif ketika ada hal-hal yang sifatnya duniawi. Biasanya dia muncul zakat fitrah sama idul kurban. Di kampung saya tuh, di kampung saya. Dikumpulin zakat, tapi nggak dibagikan. Yang terjadi justru zakat masuk jaket. Nah, ada yang begitu tuh, rapi nggak rapi organisasi kita. Kalau dia suhada nggak, insya Allah lain dari yang lain. Nggak rapi, pergerakan organisasi, lembaga pendidikan kita, coba antum lihat. Yayasan-yayasan pendidikan Islam kalah dengan pendidikan yang lain. Sebagiannya, walaupun sebagian yang lain tetap ada keunggulan. Maka muncul istilah yayasan pendidikan Islam itu la yahya la yamutu wala yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Itu semboyannya tuh, la yamutu wala yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Makanya ibu-ibunya kalau nyanyi qasidahan antum lihat itu di kampung-kampung itu pasti lagunya itu dana ya dana. Dana ya dana, dana mulu yang bisa. Kurap itu. Yang kedua kutil. Kutil itu kurang teliti. Gampang takjub, gampang heran. Apa aja yang muncul laku di Indonesia ini. Sampai nabi palsu pun ada pengikutnya itu. Padahal nabi kenabian sudah selesai. Terakhir nabi kita khataman nabiyyin itu, wa imamul mursalin.
Muncul nabi palsu bernama Ahmad Musodek, laku Pak. Ada yang ngikut. Wah, ngaku dapat wahyu di Gunung Sindur di Bogor. Ahmad Musodek pelatih badminton ngaku jadi nabi dapat wahyu di Bogor. Orang mah di Bogor mah dapat talas, dia dapat wahyu. Ada aja yang ngikut, nggak teliti Pak, laku saja. Yang ketiga, kudis, nggak disiplin, kurang disiplin. Kita umat Islam ini kurang disiplin, padahal semua ibadah kita muaranya ada pendidikan disiplin. Sholat itu kan ada rukunnya, itu kan disiplin itu Pak. Nggak boleh sujud kalau belum ruku, itu aturan main itu Pak. Harusnya umat Islam ini menjadi umat yang paling disiplin, karena ibadahnya semua mengajarkan disiplin. Puasa disiplin, jangankan makan yang halal, yang haram, yang halal pun nggak boleh kalau belum waktunya. Itu kan aturan main itu, disiplin itu. Kalau jiwa terbiasa dengan menegakkan disiplin dalam ibadah, harusnya dalam kehidupannya pun harus disiplin. Loh kok nggak sama? Ada masalah berarti dalam ibadahnya itu, dalam pelaksanaan ibadahnya, bukan ibadahnya. Jadi al-inbihar bil qarab itu tahapan yang ketiga. Selanjutnya tahapan yang keempat ikhwatal iman adalah al-hazimah al-fikriyah, kehancuran pemikiran. Hancur pemikiran umat sekarang ini. Ya, yang rajin ngaji dituduh radikal, yang rajin ke diskotik dituduh biasa gaul, gaya anak muda kekinian. Yang pakai celana cingkrang dituduh teroris radikal. Ya, tapi kalau perempuan pakai celana cingkrang malah dinikmati. Tapi kalau laki-laki pakai celana cingkrang dimusuhi, radikal. Giliran perempuan pakai celana cingkrang, dilihatin cingkrangnya nyampe di atas lutut lagi. Masya Allah. Ya itu yang terjadi sekarang. Yang rajin ngaji, wah benih-benih terorisme ini. Yang rajin nongkrong di warung kopi, ini gaya kekinian ini yang enak ini, yang begini nih. Masya Allah. Jadi udah serba kebalik-balik, hancur Pak. Hancur. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang baik dianggap buruk, yang buruk malah dibaik-baikin. Ya, lebih baik pemimpin kafir tapi adil daripada pemimpin muslim tidak adil. Itu kan perbandingan yang salah itu. Perbandingan yang benar lebih baik mana? Pemimpin kafir adil dari pemimpin muslim adil gitu. Itu baru perbandingan yang benar. Sama-sama adil, antum pilih mana, kan gitu. Ini yang kafir dibilang adil, yang muslim dibilang nggak adil. Al-hazimah fikriyah. Bahkan sampai ada yang mengatakan, oh jangan bawa-bawa politik ke dalam masjid, jangan bawa-bawa politik ke dalam agama. Politik itu bagian dari ajaran agama Pak. Loh kok bisa Ustadz? Nah, antum yang bersumpah dengan Allah, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu politik itu Pak. Hidupku, matiku, ibadahku semua untuk Allah. Politik kan itu. Nah, jadi ada politik dalam Islam itu. Yang nggak boleh itu politik praktis di masjid, itu nggak boleh. Kampanye di masjid, itu nggak boleh. Menyampaikan pendidikan politik agar umat mengerti dan paham, itu bagian dari ajaran Islam. Yang nggak boleh kan caci maki, head speech, itu nggak boleh. Baik. Terakhir Bapak Ibu sekalian sebelum kita tuntaskan adalah, kalau sudah pemikiran hancur, maka yang muncul adalah al-hazimah al-hadariyah, kehancuran peradaban. Kita mayoritas dalam jumlah tapi minoritas dalam peran. Itulah yang terjadi hari ini. Nah, kalau sudah terjadi demikian, maka terakhir adalah al-aznab bil gharbi, mengekor terhadap peradaban barat.
Barat itu ya termasuk sekarang yang memimpin peradaban dunia, salah satunya peradaban Tiongkok. Di al-aznab bil gharb, mengekor terhadap Barat. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman, tema yang kita bahas pada kesempatan ini. Waktu kita terbatas. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Terima kasih.